Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan memberikan materi-materi atau memberikan ilmu tentang bisnis, di mana beberapa hari yang lalu saya berikan ilmu bisnis juga praktek-prakteknya sekaligus. Bagaimana cara membuat A, membuat B, dan seterusnya. Kalian bisa juga lihat video-video saya yang lainnya. Nah, kenapa saat ini saya berikan ilmu tentang bisnis? Saya sangat prihatin dengan Indonesia saat ini. Saya tidak bisa memberikan untuk hampir semua warga di daerah Jakarta ini. Jakarta Barat saja mungkin sih tidak bisa untuk memberikan bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan. Untuk lingkungan saya mungkin saya masih mampu, masih bisa mendengar, melihat, saya masih bisa, masih mampu. Nah, dengan keterbatasan saya seperti yang saya ungkapkan tadi, maka dengan ini saya membuat video-video untuk didengar untuk seluruh Indonesia. Jadi jangan hanya kita berharap menunggu diam, nunggu rezeki turun dari langit, nunggu rezeki orang memberi, sedangkan orang memberi itu nggak tiap hari. Orang memberi itu hanya pada saat-saat tertentu, sedangkan kita makan itu harus tiap hari. Kita libur kantor, kita libur perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, mal-mal pada libur. Apa perut kita libur juga? Tidak toh? Nah, jadi artinya kita walaupun kita diminta oleh pemerintah untuk diam di rumah, atau di rumah, bukan diam berarti di rumah kita berkreasi, menciptakan suatu produk. Nggak bisa belajar, nggak bisa cari tahu. Kenapa saya sangat melihat kondisi sekarang ini? Beberapa sahabat saya yang datang itu luar biasa. Saya membatasi orang-orang yang datang. Jadi mereka banyak ya, ada yang datang, ada juga yang telepon ke saya. Bang, kasih saya kerjaan bang. Bang, minta kerjaan bang. Karena sekarang ini saya udah jadi pemulung. Ada juga, bang, saya ini udah mau bercerai dengan istri saya karena makan saya udah bagaimana nih bang, saya perlu makan. Ada orang-orang yang bisa saya kasih. Tapi mungkin juga orang-orang yang lainnya sama, nasibnya seperti yang orang sudah nelpon saya. Nah, dengan ilmu-ilmu yang saya berikan ini, mudah-mudahan bisa menggerakkan hati kalian yang diam di rumah. Karena kalian perlu makan. Ciptakanlah di rumah apapun itu yang kalian bisa ciptakan. Kalau seperti yang udah telepon ke saya, bang, barusan saya menjual apa itu, kipas angin di tukang loak 20.000. Saya menjual ini, saya menjual ini. Udah nggak ada yang lagi saya jual. Ada TV, kasihan anak-anak saya. Nah, apa kalian mau seperti itu terus? Nggak ada uang jual barang, nggak ada uang jual barang. Nah, sekarang kalian di rumah ciptakanlah apapun. Udah saya berikan beberapa di video yang lalu, bagaimana membuat pot, bagaimana membuat kreasi-kreasi. Kalau nggak ada modal, ambil barang-barang yang di rumah nggak terpakai, ciptakan. Bisa menghasilkan uang semua itu, kalau kalian mau. Karena dalam bisnis ini ada 5 tahapan dalam buku saya. Pertama adalah kemauan. Karena kalau nggak mau, itu susah. Bahkan ilmu yang paling sulit ini adalah kemauan dalam bisnis ini. Seperti kita mendorong mobil. Kalau mendorong mobil, kita ada kemauan. Itu memang dalam bisnis itu berat, mendorong itu awalnya. Tapi jika roda ban itu sudah berputar, dia akan ringan. Apalagi ada yang membantu. Sini saya tolong, sini saya tolong. Akhirnya apa? Akhirnya lebih ringan kita mendorong mobil. Nah, itu satu. Yang kedua, kerja keras. Kalau kita diam di rumah, pemerintah nyuruh kita dia di rumah saja, terus diam, mana pula ada orang yang mau ngasih, yang saya bilang tadi. Nah, jadi akhirnya apa? Kita harus kerja keras. Apapun apa nih kira-kira yang bisa. Apapun yang bisa, yang saya sudah katakan di video yang sebelumnya. Saya bisa membuat plafon, bisa membuat taman, bisa membuat air pancur, bikin pot, bikin segala macam bisa. Kemauan, kerja keras, kemudian kreativitas. Nah, judul kita ini adalah bisnis kreatif. Karena kalau yang itu yang saya bilang, apa bedanya pedagang dengan entrepreneur? Kalau pedagang itu jual produk A, dia jual produk A.
Kalau yang namanya kreativitas entrepreneur itu yang kreatif. Misalkan produk A dipoles dikit, dandanin dikit, dia bisa kita jual dengan nilai yang lebih mahal. Nah, itulah yang namanya entrepreneur. Nah, saya memberikan ilmu-ilmu, sedikit ilmu-ilmu. Nanti akan tahapan berikutnya, sesi berikutnya akan saya berikan bagaimana cara menjual menjadi produk yang bermutu dan bisa ada nilai jualan dan bisa berpindah tangan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kreatif tadi, yang keempat adalah kedisiplinan. Kita bangun pagi, subuh, sholat, zikir, berdoa, memohon kepada Allah. Nah, kedisiplinan dari waktu. Setelah itu, apakah kita nonton TV terus, main gadget terus, atau kalian rebah-rebahan, gini kan? Nah, kita harus namanya kedisiplinan waktu juga. Kita harus apa nih? Kita bikin schedule-nya. Hari ini apa, hari ini apa. Hari ini apa-apa saja. Jadi di rumah itu bukan hanya tidur, kita harus bangkit, bangun, ya. Karena Indonesia ini seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno itu adalah up and down. Kita sudah terbiasa dengan adanya masalah, dengan adanya musibah. Pada saat zaman Belanda, sekian ratus tahun dijajah, keluar dari Belanda, masuklah Jepang. Susah lagi, itu kata yang diungkapkan oleh almarhum Zainuddin MZ. Terus setelah merdeka nggak lama ada G30S PKI, ada PKI, susah lagi. Terus masuklah zaman Orde Baru. Pada saat di akhirnya susah lagi, tragedi 98. Nah, di zaman saat ini, di era sekarang ini mungkin enak, tapi ada saatnya dengan adanya virus corona ini, orang dirumahkan, banyak susah lagi. Bahkan dari beberapa orang-orang yang saya mendengar, sudah ada omongan-omongan yang negatif bahwa akan terjadi begini. Itu jangan didengarkan. Kita berserah diri kepada Allah dan kita lakukan apa yang terbaik. Lakukan buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Kita ciptakan apapun yang bisa menghasilkan. Nah, yang kelima ialah komitmen. Dari 5 ini jika kalian jalankan, kalian bisa sukses. Kemarin ada beberapa karyawan saya, karena saya mengikuti aturan pemerintah juga, libur 2 minggu, tapi setelah libur 2 minggu itu bete. Saya ngapain, karyawan saya juga udah banyak keluhan. Bang, minta kerjaan bang, katanya. Saya mau kerja bang, katanya. Nah, saya bilang sama mereka, kita ini namanya bisnis ini ada 3 unsur. Itu dalam buku saya juga saya tulis. Pertama, yang atas adalah konsumen, customer, pelanggan. Itu yang atas. Kalau kita nggak ada yang mesan, kalau kita nggak ada yang membeli, itu apa yang mau kita kerjain? Seperti kampus contohnya. Kalau kampus sebesar apapun dia nggak ada mahasiswa, apa yang mau dikerjain sama TU-nya, sama administrasinya? Apa dia hanya main-main, ngobrol-ngobrol, main-main handphone, main-main games? Jadi artinya harus ada apa? Ada mahasiswanya, itu customer-nya adalah mahasiswa. Nah, kalau percetakan, bang bikin kipas, bang bikin mug, bikin undangan. Iya, mau undangan aja, yang mau nikah aja nggak boleh sekarang. Bang bikin yasin, orang mau bikin yasin aja dibatalin, nggak boleh. Ada rame-rame saat ini. Bahkan dari beberapa kantor yang sebelum rame-rame yang dirumahkan, banyak sekali yang mesen sama saya. Tapi tiba-tiba kantornya tutup. Saya mau antar, maaf Pak Firdaus, ini gimana? Kantor saya tutup, mau diantar ke rumah saya nanti nggak cukup. Dan saya mau bayar pun saya nggak megang uang. Uang ada di kantor. Nah, ini yang jadi masalah. Tahap yang paling atas. Yang kedua adalah karyawan. Misalkan kalau ada yang mesen, nggak ada karyawan, saya juga nggak bisa ngerjain semua. Sedangkan saya full kerja saya adalah di kantor. Saya hanya memanage setelah saya pulang kantor. Nah, yang ketiga ialah mitra. Ini yang penting saat ini, yang atas dan yang bawah ini. Mitra kerja saya.
Ialah apa? Distributor. Contohnya gelas. Saya bikin mug gelas. Mug gelas itu yang dipres, yang ada foto-fotonya, yang ada logo-logo perusahaan, logo-logo bank, apapun. Orang nikah pun banyak yang difoto di situnya ya, buat souvenir. Nah, tiba-tiba pada saat ada yang nelpon, "Bang, pesan gelas 100." Oke, siap. Saya cek ke distributornya. "Mbak, saya pesan gelas dong 100, ini dari Wawai Percetakan." "Oh maaf, untuk saat ini libur." Nah loh, kan menjadi suatu masalah juga buat saya. Kemarin juga sama, ada yang mau nyablon tas, ada yang bikin tas. Tasnya ada yang jual. Saya beli tas yang press ya, yang tahan bahan spons contohnya. Tiba-tiba pada saat karyawan saya mau sablon sesuai yang permintaan customer saya, ada 3 warna. Tiba-tiba toko ceknya tutup. Bagaimana saya mau menjalankannya? Udah kemana-mana pada tutup semua. Nah, saya bilang pula sama karyawan saya, "Nah inilah, kita ini, kamu ada nih, kamu yang di tengah, karyawan, kamu bisa. Tapi kalau yang nomor satunya karyawan yang mesen nggak ada, gimana kamu mau ngerjain? Nah ada yang mesen nih kemarin, mesen tas, mesen ini, mesen itu. Kita mau belanjanya, mitra kita, partner kita, selain kamu ini ada. Tapi bagaimana mereka tutup juga? Otomatis kita terganggu juga." Nah jadi seperti itu saat ini kondisinya, yang harus benar-benar bagaimana kita harus berpikir cerdas saat ini ya. Saya selaku dosen bisnis juga, bisa dikatakan saya wartawan bisnis dulu. Saya pengamat bisnis. Memang saat ini kalau menurut saya, para dosen-dosen atau para pakar bisnis ini harus berpikir cerdas. Bukan hanya bisnis besar yang saat ini goyang. Bisnis kecil pun itu semuanya. Bahkan kantin-kantin, warung-warung makan di sekitar saya ini udah banyak tutup. Kenapa? Karena dia masak, dia menyajikan. Warung-warung, bisa dikatakan warung Tegal lah ya, yang menyajikan makanan langsung, yang siap saji. Nah, orang nggak berani keluar. Orang nggak berani dengan corona yang sangat dahsyat ini. Semoga Allah musnahkan corona ini ya, amin. Banyak sekali warung-warung yang menyediakan makanan saji, tapi nggak ada yang makan. Nah, mungkin sehari masih bisa diangatkan, bila mana ada yang bisa diangatkan, dijual lagi besok. Katakanlah hari ini jual ikan goreng. Nah, diangatkan jadi besoknya ikan sambal, contohnya. Jika terjadi hari kedua, hari pertama, hari kedua nggak ada yang beli, besok udah nggak bisa lagi, diangkatin keras. Akhirnya apa? Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Lebih baik tutup daripada merugi terus. Akhirnya banyak yang udah pulang kampung sekarang ini. Kita mau belanja pun sekarang udah sangat susah. Mau beli makan matang sudah susah saat ini untuk di lingkungan Grogol dan sekitarnya. Yang dirahmati Allah, untuk hari ini mungkin ini saja materi yang saya berikan. Mudah-mudahan dengan adanya ramainya virus corona ini, dengan wabahnya virus ini, kita berintrospeksi diri. Yang pertama ialah yang biasanya sibuk di rumah lupa dengan keluarga, di sini kita kumpul terus dengan keluarga. Yang sholatnya masih jarang, yang doanya masih jarang, saat ini banyak-banyaklah berdoa, memohon ampun kepada Allah, berdoa agar virus ini segera dimusnahkan oleh Allah. Karena apa? Karena yang bisa memusnahkan virus ini semua atas izin Allah. Allah menunjukkan, banyak yang bilang, "Mana Tuhan kamu? Tuhan kamu tuh tak tampak." Nah, Allah menampakkan dengan virus ini. Virus ini tak tampak. Banyak sekali yang berdatangan lewat-lewat. Apakah orang-orang itu yang terkena atau tidak, kita nggak tahu. Di masjid sudah banyak ditutup, nggak ada sholat Jumat. Karena kita bingung juga. Saya bendahara masjid, saya juga bingung juga dengan kondisi sekarang ini.
2 kali masjid saya itu, 2 Jumat masjid saya itu nggak ada Jumatan. Sedangkan 3 kali udah kafir menurut ajaran yang ada, aturan yang ada ya, yang saya pernah baca. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita nggak tahu yang mau datang dari masjid itu dari mana-mana. Kalau yang datang itu, yang terkena virus itu mulutnya merah atau tangannya merah, itu ketahuan. Ini nggak ketahuan. Nah, makanya Allah menunjukkan bahwa Allah itu tidak tampak, tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan dengan iman kita. Kita percaya dengan adanya Allah. Kalian lihat virus? Tidak tampak. Nah, seperti itulah. Makanya banyak-banyaklah kita berdoa, memohon ampun kepada Allah. Kedua, kita memohon kepada Allah agar virus ini segera dimusnahkan. Yang ketiga, yang di rumah saja kalian berkreasi, menciptakan suatu yang bisa ada nilai jualnya, yang bisa ada mendapatkan uangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bisnis.